Kawasan kota yang selama ini dikenal sebagai pusat kasino di perbatasan Kamboja kini berubah menjadi puing-puing. Serangan udara Angkatan Udara Thailand dilaporkan menghantam wilayah tersebut dengan rudal berpemandu, membuat sejumlah bangunan luluh lantah. Pemerintah Kamboja menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, setidaknya 2 bom dijatuhkan di wilayah munisipalitas Poipet, Provinsi Banteay Meanchey. Dampaknya cukup serius dengan kerusakan bangunan dan kepanikan warga yang terpaksa berlindung demi menyelamatkan diri. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah serangan tersebut menandai eskalasi konflik yang sudah mulai masuk jauh ke wilayah Kamboja? Dan bagaimana nasib kawasan kasino yang selama ini disebut-sebut sebagai pusat aktivitas ilegal dan jaringan penipuan daring lintas negara? Apakah bisnis kasino ini masih bisa bertahan atau justru akan menjadi sasaran lanjutan dari operasi militer Thailand? Dalam konteks perang modern, terutama konflik yang melibatkan kekuatan udara, serangan militer tidak hanya soal kekuatan senjata. Persepsi memiliki peran yang sama pentingnya. Setiap target yang diserang bukan hanya dipertimbangkan dari sisi militer, tetapi juga dari sudut pandang politik, hukum, dan diplomasi internasional. Disinilah fenomena pengibaran bendera asing di sejumlah gedung kasino menjadi sorotan. Beberapa bangunan kasino di kawasan tersebut diketahui mengibarkan bendera Indonesia dan Cina. Namun, langkah ini bukan berarti ekspresi solidaritas atau afiliasi kebangsaan. Para analis menilai, pengibaran bendera tersebut lebih merupakan bentuk kamuflase politik. Tujuannya sederhana, membuat pihak penyerang berpikir 2 kali sebelum melancarkan serangan. Indonesia dan Cina bukan negara kecil dalam perhitungan geopolitik kawasan. Indonesia dikenal sebagai kekuatan besar di ASEAN dengan posisi relatif netral serta tidak memiliki konflik langsung dengan Thailand. Sementara Cina memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang sangat kuat di Kamboja. Dengan mengibarkan bendera kedua negara ini, pemilik gedung seolah ingin menyampaikan pesan bahwa bangunan tersebut berkaitan dengan kepentingan negara besar, sehingga serangan terhadapnya berpotensi memicu konsekuensi diplomatik yang lebih luas. Namun, realitas perang seringkali jauh lebih keras dari simbolisme. Dalam hukum konflik bersenjata internasional, pengibaran bendera asing tidak otomatis memberikan perlindungan hukum. Sebuah bangunan hanya dilindungi jika benar-benar berstatus sebagai objek sipil dan tidak digunakan untuk kepentingan militer atau aktivitas yang mendukung pihak yang berkonflik. Jika intelijen Thailand menilai gedung kasino tersebut terlibat dalam aktivitas ilegal, pendanaan, logistik, atau bahkan menjadi tempat perlindungan pihak yang mengancam keamanan nasional, maka status sipilnya bisa gugur. Lebih jauh lagi, penggunaan simbol negara netral atau negara ketiga untuk melindungi objek berisiko tinggi justru berada di wilayah abu-abu hukum internasional. Dalam skenario tertentu, hal ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan simbol pihak ketiga untuk mengelabui lawan. Praktik semacam ini dikenal sebagai tipu daya berbahaya dalam hukum humaniter internasional. Jika terbukti dilakukan secara sengaja dan sistematis, langkah tersebut bukan hanya gagal melindungi aset, tetapi justru dapat memperburuk posisi pemiliknya di mata hukum internasional. Eskalasi di kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja ini pun menjadi peringatan bahwa dalam konflik bersenjata, simbol dan strategi psikologis tidak selalu mampu menghentikan kekuatan militer yang telah mengambil keputusan.